Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok transformasi digital perbankan dan pengembangan produk investasi syariah di era modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Magafiratullah, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 6 semester 7. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang transformasi sektor perbankan inovasi digital di era modern itu sendiri. Nah, transformasi sektor perbankan melalui inovasi digital telah menjadi katalisator utama yang mendorong perubahan yang signifikan dalam industri keuangan, baik di tingkat global maupun nasional di tengah era digital yang berkembang pesat. Nah, sektor perbankan dihadapkan dengan tantangan untuk beradaptasi dengan teknologi, sekaligus mengoptimalkan potensi yang ditawarkan oleh inovasi digital untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Jadi, secara keseluruhan, transformasi digital dalam sektor perbankan telah membuka banyak peluang baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan inklusi keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai produk investasi syariah yang ada di Indonesia, baik yang disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun non-bank syariah. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Poin kedua yaitu asuransi syariah. Poin ketiga yaitu Exchange Traded Fund atau ETV syariah. Poin keempat yaitu tabungan pendidikan. Poin kelima yaitu efek syariah. Poin keenam yaitu sukuk obligasi syariah. Poin ketujuh reksadana syariah. Poin kedelapan obligasi berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Mudharabah merupakan akad perjanjian antara nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal untuk memperoleh suatu keuntungan. Poin kedua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki sedikit perbedaan dengan asuransi konvensional. Jika pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi dan premi yang dibayarkan akan menjadi milik perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah, premi yang dibayarkan akan menjadi milik nasabah. Poin ketiga yaitu Exchange Traded Fund atau ETV syariah. ETV syariah merupakan jenis reksadana yang berbentuk dengan kontrak investasi kolektif, di mana unik pernyataannya dapat diperdagangkan di bursa efek layaknya saham biasa. Poin keempat yaitu tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan ini tergolong dalam tabungan berjangka dengan setoran bulanan yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang lebih baik dari tabungan pendidikan konvensional. Untuk poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sinta Putra Madani, NIM 6020021166. Saya akan membahas mengenai efek syariah. Sejauh ini, investasi syariah di pasar modal selalu diidentikan dengan Jakarta Islamic Index atau yang kita singkat dengan JII, yang di dalamnya terdapat 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian selain saham, ternyata efek syariah juga terdapat pada suku dan juga reksadana syariah. Kemudian pada November 2007, Bapepam dan juga OJK telah mengeluarkan yang namanya daftar efek syariah, yang dimana daftar efek syariah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui saham-saham apa saja yang tergolong ke dalam saham syariah. Baik, selanjutnya produk investasi syariah yang terdapat di Indonesia, baik yang disediakan oleh lembaga keuangan bank maupun yang non-bank. Yang pertama ada suku atau obligasi syariah, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga obligasi berkelanjutan atau sustainable suku. Baik, yang pertama kita bahas mengenai suku atau obligasi syariah yang merupakan surat berharga bentuk perwakilan kepemilikan aset berwujud ataupun manfaat yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan suku tersebut.
Kemudian perbankan syariah yang menjadi penerbit dan juga sebagai agen penjual sehingga dapat dijadikannya sebagai sarana investasi. Selanjutnya yang kedua yaitu reksadana syariah yang merupakan wadah penghimpun dana masyarakat yang berinvestasi dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Yang ketiga yaitu obligasi berkelanjutan atau sustainable suku yang merupakan jenis suku yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, aktivitas sosial, atau proyek pembangunan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Heriani. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan produk investasi syariah di perbankan Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, produk investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan ini ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi baru seperti obligasi syariah dan exchange traded fund atau ETF syariah yang berfokus pada keberlanjutan atau sustainable sukuk. Dengan hadirnya berbagai inovasi tersebut memperluas pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Perkembangan produk investasi syariah juga didukung dengan kehadiran regulasi dari pemerintah dan regulator terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan produk-produk syariah terhadap kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya peningkatan literasi keuangan dan inklusi juga turut mendorong perkembangan investasi syariah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan juga memudahkan akses masyarakat dalam mengakses produk-produk investasi. Pertumbuhan produk investasi tidak hanya dapat dilihat dari pergerakan nilai aset yang dikelola, akan tetapi juga dilihat dari inovasi produk-produknya, terutama dalam produk investasi. Salah satu bentuk nyatanya yaitu dengan hadirnya ETF syariah dan sustainable sukuk. Nah, misalkan dalam Bank Syariah Indonesia, dapat dilihat sekarang aplikasi terbaru yaitu Beyond by BSI. Di situ kita dapat melihat berbagai pilihan-pilihan investasi. Nah, jenis-jenis investasi di aplikasi Beyond by BSI dapat dilihat di video berikut ini. Nah, untuk melihat produk-produk investasi di aplikasi Beyond by BSI, kita buka dulu aplikasinya. Nah, begini ya tampilannya. Terus kita pilih menu. Di sini ada beberapa tampilan, misalkan produknya ada tabungan, investasi, dan pembiayaan. Nah, kita pilih investasi. Nah, muncul beberapa produk yang disediakan. Ada beli emas, buka deposito, dan beli SBSN. Nah, misalkan kalau kita ingin berinvestasi, pilih saja salah satunya, misalkan beli emas. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, harga-harganya, dan juga penjelasan tentang produknya. Dan juga ada syarat dan ketentuan dalam berinvestasi ini. Nah, mudah saja bukan? Jadi silakan berinvestasi ya.